Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ihdina wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hamba Allah jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumih. Maka dari itu kita meminta kepada Allah taufik, ridha serta hidayahnya di subuh ini agar Allah bukakan hati dan pikiran kita, Allah mudahkan seluruh bagian dari tubuh kita untuk mengamalkan dari apa yang nanti kita pelajari. Dan kita masih di dalam bab yang ke-44 tentang memuliakan ulama, memuliakan ahli ilmu, memuliakan orang yang lebih tua, ya, senior, dan juga memuliakan ahlul fadl, orang-orang yang diberi keutamaan di dalam masyarakat. Insyaallah di subuh ini kita masuk riwayat atau hadis nomor 352, ya. 352, dan ini adalah hadis yang kelima di dalam bab ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi. Beliau menyebut wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan pula dari sahabat Jabir, maksudnya adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhud, yakni fil qabr. Thumma yaqulu ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengumpulkan dua orang lelaki dari di antara korban perang Uhud. Maksudnya adalah di dalam satu kumpulan. Kemudian beliau bertanya, mana di antara dua orang ini yang lebih banyak mengambil Al-Quran? Fa'idha usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Maka kemudian ketika ditunjukkan kepada beliau mana yang lebih banyak mengambil Al-Qurannya, maka Rasulullah mendahulukan beliau untuk dimasukkan ke dalam lahan. Mendahulukan yang lebih banyak. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah,
Di hadis ini suasananya adalah suasana perang Uhud, perang Uhud, perang Uhud yang terjadi setelah 1 tahun dari perang Badar. Kita tahu perang Badar itu terjadi di tahun kedua Hijriah, di tengah bulan puasa, bulan Ramadan. Ya, 17 Ramadan kalau kami tidak salah, perang Badar itu. Lalu kemudian setahun setelah itu, tepatnya adalah di bulan Syawal, di hari ke-7 dari bulan Syawal, baru puasa 6 baru, ya, hari ke-7 terjadi perang Uhud. Ya. Berarti di tahun ketiga Hijriah, termasuk perang yang besar. Kita semua tahu bahwa perang Uhud ini di mana orang-orang kafir Quraisy memang mendatangi Madinah, bersiap-siap betul untuk memerangi Rasulullah dan seluruh kota Madinah untuk membalas dendam atas apa yang terjadi di perang Badar. Jadi butuh 1 tahun bagi orang kafir itu untuk memperbaiki mentalitas mereka, kemudian menyusun strategi menyerang balik. Ya. Itu perang Uhud. Perang Uhud disebut perang Uhud karena dia terjadi di sekitaran Bukit Uhud. Itu, Bukit Uhud yang salah satu bukit yang berada di dekat kota Madinah, itu yang terkenal itu, yang sering disebut di dalam hadis. Nabi kalau bukan hanya soal perang Uhud ini Uhud disebut. Ya. Ada banyak peristiwa berkaitan dengan Uhud, bahkan dalam salah satu keterangan riwayat dari Rasulullah SAW, ya, bahwa kalau di bumi ini ada Uhud, nanti di surga juga ada Uhud. Ya. Ini salah satu gunung atau bukit yang bagian dari apa namanya, ya, propertinya surga. Propertinya surga itu ada di bumi Uhud itu. Sehingga Nabi seringkali menjadikan Uhud ini perumpamaan. Ya, seperti orang yang menginginkan harta sebesar Uhud, katanya, emas seberat Uhud kan gitu. Namanya Uhud itu pernah ditimbang gitu. Tapi begitulah Rasulullah memperlakukan Uhud, dan Uhud itu adalah bukit yang Nabi pernah berbicara dengannya. Ya, Nabi pernah berbicara dengannya ketika gempa di Uhud itu pernah mengalami gempa, dan Rasulullah SAW sedang berada di atas bukit Uhud itu. Uhud itu diajak dialog oleh Rasulullah SAW. Wahai Uhud, ketika gempa terjadi, goncang goyang Uhud itu, yang lain-lain lari ke bawah, yang Rasul tetap di situ. Rasul, Umar, Utsman waktu itu. Ya. Lalu kata Nabi pada Uhud, dihentakkanlah Nabi Uhud itu dengan tongkatnya. Ya. Wahai Uhud, ya, tidak ada yang berada di atasmu sekarang melainkan seorang nabi dan 2 orang syahid. Gitu. 2 orang syahid. 2 orang yang kalau dalam apa yang dipahami oleh Umar dan Utsman, 2 orang yang akan syahid. Berarti Umar dan Utsman ini sudah disampaikan Nabi semasa Nabi masih hidup, bahwa beliau berdua ini akan meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Kalau baru tanah Uhud di apa namanya, disampaikan Nabi seperti itu, baru tenang. Nah, begitulah Uhud ini. Jadi dan salah satu keistimewaan adalah dia menjadi saksi, ya, bagaimana kaum musyrikin Mekah menyerang kota Madinah, menyerang Rasulullah SAW. Dan kalau kita ringkaskan, ya, bahwa pada akhirnya kemudian kaum muslimin menderita korban itu ada sekitar 70-an orang. Dan orang-orang
Quraisy itu sekitar 20-an. Kalau dari itu kita lihat, maka kita akan melihat bahwa berarti lebih banyak korban di muslimin. Tapi jangan buru-buru kita katakan bahwa di Uhud ini kaum muslimin kalah. Jangan buru-buru dikatakan kalah, karena orang-orang Mekah itu, orang-orang musyrikin Mekah itu kan tidak sampai menduduki Madinah. Setelah Uhud, walaupun di ujung Uhud itu kita tahu ada peristiwa turunnya pasukan pemanah, ya, yang diperintahkan Nabi tetap menetap di situ sampai datang perintah Nabi, tapi mereka sudah turun sebelum datang perintah Nabi dikarenakan ada rampasan perang, ya, di bawah yang ingin dikumpulkan. Nah, disitulah kan kita tahu bagaimana Khalid bin Walid yang waktu itu masih menjadi panglima, seorang pimpinan pasukan di Quraisy itu, yang memukul balik, ya, memutar balik, kemudian menghabisi kaum muslimin di situ. Tapi itu bukan kekalahan. Kita katakan itu bukan kekalahan, karena kalau kekalahan di dalam peperangan artinya dia harusnya orang Mekah itu menduduki Madinah, ya, menduduki Madinah. Dan Rasulullah sebagai pemimpin Madinah haknya dicabut sebagai pemimpin Madinah. Harusnya kan begitu. Kalau perang menang itu kan begitu. Daerah dikuasai, pemimpinnya dicabut hak kepemimpinannya, kekuasaan. Tapi kan tidak. Justru orang-orang Quraisy ini balik ke Mekah. Berarti tidak kalah. Secara standar perang itu tidak kalah. Bahwa korban lebih banyak, ya. Dan korban lebih banyak itu karena tadi, ya, karena lebih banyak karena dari pasukan pemanah itu. Maka di situ pelajaran banyak sekali, ya, dari peristiwa Uhud itu, terutama bagian terakhir dari peristiwa Uhud itu. Bagaimana para ulama sampai hari ini masih menggali lagi pelajaran-pelajaran dari momen yang sedikit itu, Pak, yang terakhir itu. Di situ bahwa ada pelajaran tentang ketidaktaatan kepada Rasulullah, nah, mengakibatkan jatuhnya korban. Jadi ketidakpatuhan kepada perintah Rasul itu mengakibatkan korban di kalangan kaum muslim. Kalau di dalam peperangan secara khusus berarti tidak taat pada pemimpin. Nah, ada juga itu poin lain lagi itu. Taat pada Rasul satu poin, taat pada pemimpin itu poin yang berbeda. Dan yang paling besar pelajarannya adalah bahwa peristiwa Uhud perang Uhud adalah perang pertama di mana Allah menunjukkan bahwa di antara masalah terbesar umat Rasulullah SAW adalah perkara harta. Nanti ada hadis Nabi SAW yang akan menyampaikan bahwa setiap umat itu memiliki fitnahnya masing-masing, dan fitnah umatku adalah harta. Ya, jadi itu kali pertama dalam satu peristiwa yang besar Allah menunjukkan bahwa ini memang masalah harta, ya. Ya, bahkan orang-orang beriman, bahkan kalangan sahabat sendiri masih masih bisa tertipu oleh dalam perkara harta ini, meninggalkan perintah Rasul, mengejar harta. Dan itu selalu beruntun, bahwa dalam salah satu buku tentang kejatuhan 30 dinasti-dinasti Islam, ya, ada buku tipis, ya, kejatuhan khusus itu judulnya, bukan bagaimana sejarah ya, kejatuhan 30 dinasti-dinasti Islam itu, negeri-negeri kaum muslimin itu faktor nomor satunya adalah silau dengan harta. Ya, faktor nomor satunya adalah perkara harta. Ketika kaum muslimin dan negeri-negeri itu mulai lebih banyak mengurus harta daripada mengurus ilmu, ya, lebih fokus kepada bagaimana mengumpulkan harta dan materi. Itu faktor, ya. Dan mungkin karena itu juga lah salah satu sebabnya, wallahu a'lam, ya, bahwa kemudian Allah banyak menampilkan di dalam Al-Quran kisah Bani Israel, ya,
di mana salah satu karakter Bani Israel yang paling kuat, yang sering diulang-ulang Allah adalah materialisme. Ya. Serba materi, selalu mendahulukan materi, selalu berorientasi materi. Itu. Wala tajidannahum ahrasan nasi alal hayati. Kata Allah SWT di surah Al-Baqarah itu, dan kamu, wahai Rasulullah, akan benar-benar menyaksikan bahwa orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang ahrasan nasi alal hayat, orang yang sangat loba, ya, sangat tamak terhadap kehidupan dunia. Maksudnya adalah di antara hal yang paling utama dari kalimat, makna paling utama dari kata kehidupan dunia itu adalah materi, harta benda. Ya. Nah, itu banyak contohnya di dalam. Walaupun kemudian dalam hadis dikatakan bahwa fitnah terbesar Bani Israel itu bukan harta, adalah wanita. Nah, dia ada dalam hadis. Dan fitnah terbesar umat Rasulullah adalah harta. Tapi model-model Bani Israel yang dijelaskan di Al-Quran itu lebih banyak dalam perkara materi dunia, harta benda. Nah, seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harusnya jadi pelajaran besar bahwa sudah banyak data-data menunjukkan kejatuhan kaum muslimin itu selalu ketika mulai terlalu fokus kepada perkara. Ya. Dan bahkan sampai Rasul mengingatkan sahabat, aku tidak khawatirkan kalian akan kesyirikan. Aku tidak akan khawatirkan kesyirikan. Bahwa kalian nanti sepeninggalku akan balik syirik, itu tidak terlalu khawatirkan. Bahwa memang kemudian terjadi rombongan luar biasa murtad, ya, kaum murtadin kan, setelah Rasul wafat, Abu Bakar naik jadi khalifah, banyak orang murtad. Itu yang diantara kerja Abu Bakar di awal-awal jadi khalifah itu adalah memerangi orang-orang murtad ini, ya, termasuk Musailamah. Ya. Jadi walaupun terjadi orang murtad, tapi kata Nabi SAW semasa beliau hidup, aku tidak khawatirkan itu. Justru yang lebih aku khawatirkan, kata Rasul kepada para sahabat, adalah ketika dunia dibentangkan di depan kalian. Artinya apa? Dunia dibentangkan. Ketika sumber-sumber kekayaan itu dihamparkan Allah di depan para sahabat. Bahwa sebab-sebab kekayaan itu dihantarkan oleh Allah kepada para sahabat. Dan itu terjadi. Di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, Ali. Terkenal kalimat-kalimat para sahabat seperti Umar dan Abdurrahman bin Auf, kan orang kaya tuh. Kalimat yang hampir senada. Mereka katakan, kalau Umar begini, wahai Abdullah, kami lupa apakah kepada Abdullah bin Abbas atau kepada Abdurrahman bin Auf, Umar berkata, sebanyak ini harta. Jadi waktu itu saking banyaknya harta itu, harta rampasan perang, harta ini, Baitul Mal itu penuh sesak dengan harta. Sehingga satu rumah gedung, ya kalau bahasa sekarang, yang dibuatkan khusus untuk menampung harta Baitul Mal itu tidak cukup. Datang lagi, sehingga akhirnya kata Umar, ditaruh saja di tengah masjid ini, di tengah masjid Nabawi, karena tidak ada tempat lagi. Itu kata datanglah sahabat Abdurrahman, ya, sahabat siapa namanya, Abdullah bin Abbas, ya, Abdurrahman bin Auf, melihat Umar menangis. Ditanya, wahai Umar, Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Bukankah ini momen kita bersyukur? Ya, harta banyak, ya, keuangan negara luar biasa, Baitul Mal itu penuh rumah, dibuatkan rumah untuk menampung harta. Ya. Sampai meluber ke mana tadi? Masjid. Jadi, bisa lagi di situ masjid. Wahai Amirul Mukminin, ini kan momennya bersyukur. Kenapa Tuhan menangis? Kata Umar, ini tidak pernah terjadi di masa Nabi.
apakah yang seperti ini datang di masa Umar? Karena Umar lebih baik daripada Abu Bakar dan Rasulullah. Ya. Maksudnya apa? Apakah ini memang prestasi Umar yang lebih baik daripada prestasi Rasulullah dan Abu Bakar? Lalu sebelum dijawab oleh sahabat-sahabat yang lain itu, kata Umar, tidak mungkin. Tidak mungkin Umar lebih baik daripada Rasulullah dan Abu Bakar. Berarti ini bukan standar prestasi. Bukan ini tanda bahwa Umar lebih baik daripada Rasulullah dan Abu Bakar. Tidak mungkin karena Umar lebih baik, ini karena Allah memberikan hal seperti ini. Saya kemudian beliau perintahkan Abdullah bin Abbas untuk membagikan harta rampasan perang itu kepada masyarakat. Baitul Mal itu, pokoknya rampasan perang lah yang sudah itu yang masuk ke Baitul Mal itu apa? Dalam aturan Islam, yang masuk ke Baitul Mal dari harta rampasan perang itu adalah 1/5 cuma. Berarti 4/5 sudah dibagi ke kaum muslimin. Bayangkan berapa banyaknya itu. Ya. Yang masuk ke Baitul Malnya tidak muat-muat lagi tuh. 4/5-nya itu dibagikan ke mujahidin. Nih, bagikan semua, kosongkan Baitul Mal. Jadi Umar itu nanti punya konsep mengosongkan Baitul Mal. Dan itu ada polanya. Ya. Jadi kata Umar, tidak mungkin ini didatangkan Allah kepada Umar karena Umar lebih baik daripada Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi nampaklah oleh kita kalimat yang hampir sama. Nanti Abdurrahman bin Auf sepeninggal Umar bin Khattab juga begitu, sama. Ya. Ada satu rombongan sahabat dan di situ juga ada tabi'in jalan bersama Abdurrahman bin Auf, akhirnya berhenti di rumah Abdurrahman bin Auf, ya. Lalu Abdurrahman mandi, lalu menghidangkan banyak sekali makanan. Lalu kemudian pas mau makan, yang lain mau makan, Abdurrahman tidak mau makan, nangis ya, sama kalimatnya itu. Apakah karena kebaikan Abdurrahman Allah menghadirkan banyak yang begini, sementara yang begini tidak pernah di masa Rasul? Makanan sebanyak ini, harta benda sebanyak ini, tidak pernah saya punya seperti ini di masa Rasul. Dan Rasul tak pernah begini. Apakah karena kebaikan Abdurrahman? Tidak mungkin. Makanlah, makan, bagi-bagi. Jadi karakter sahabat ya, selalu mewaspadai bertambahnya harta. Selalu mewaspadai bertambahnya harta. Sehingga nanti di dalam salah satu kalimat Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di kitab beliau yang fenomenal itu, kitab Al-Hikam, ya, kumpulan hikmah-hikmah karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dicatat oleh Imam Ibnu Athaillah bahwa orang-orang saleh itu lebih, ya, yang intinya begitu, orang saleh itu lebih mengkhawatirkan bertambahnya dunia daripada berkurangnya dunia. Ya, yang lebih mereka khawatirkan adalah bertambahnya dunia dibanding berkurangnya dunia. Lebih tenang jiwa mereka ketika dunia ini berkurang, terjadi musibah segala macam, itu lebih tenang dibanding ketika bertambah nikmat. Kenapa? Diteliti oleh para ulama, karena bertambahnya nikmat itu sangat cocok dengan karakteristik nafsu. Nafsu itu sangat cocok dengan pertambahan nikmat. Jadi pertambahan nikmat itu membuat jalan bagi nafsu untuk aktif. Kalau tidak kuat iman dan akal sehat seseorang, itu bisa habis ya di situ. Tambahan nikmat. Sementara berkurangnya nikmat itu sangat tidak disukai nafsu. Ya, betul apa tidak? Ya, jadi kalau berkurang nikmat, senang nafsu kita atau tidak? Apakah keinginan besar diri kita agar nikmat ini berkurang? Kan tidak. Keinginan diri kita itu adalah agar nikmat itu bertambah. Sehingga Allah perlu dalam memotivasi
kaum muslimin untuk beriman, bertakwa, bersyukur, beribadah itu perlu menyampaikan kalimat-kalimat, kalau kalian beribadah, kalian dapat nikmat ini. Ya, itu saking kuatnya ikatan nafsu manusia dengan nikmat. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kenapa Allah suruh aja bersyukur? Udah selesai. Kenapa harus dimotivasi dengan kalau kalian bersyukur aku tambah nikmat? Karena itu salah satu fitrah nafsu, fitrahnya nafsu. Karakteristik asli nafsu itu dia sangat menyenangi nikmat. Tidak suka dengan hilangnya nikmat. Nah, orang-orang saleh selalu tidak ingin memberi jalan untuk nafsu. Bagaimana nafsu itu ditaklukkan? Bahkan Nabi sudah mengatakan, salah satu standar kecerdasan bagi manusia itu adalah ketika dia bisa dana nafsahu, dia bisa menaklukkan nafsu. Ya. Jadi tanda orang cerdas itu dia bisa menaklukkan nafsunya, keinginan-keinginannya. Yang nafsu itu dua, syahwat perut, syahwat kelamin, yang di bawah perut. Dua itu saja. Ya, jadi harta itu seiring dengan nafsu, diiringi selalu oleh nafsu, diinginkan oleh nafsu. Kemudian nafsu itu adalah perkara keinginan-keinginan di dua titik, perut dan yang di bawah perut, tidak lebih dari itu. Jadi semua keinginan tentang harta benda selalu berhubungan dengan perut dan yang di bawah perut, selalu itu. Ya. Dan salah satu pula karakter dari nafsu dan syahwat itu adalah standarnya lagi adalah lezat. Nah, kata lezat kalau di bahasa Jawa itu lama, lasut, seru. Iya, lama, lasut, seru berarti sedang mengecek nafsu tuh. Ini kalau dalam diri itu enak nih, ya, seru, lasut, asik, itu bahasa-bahasa nafsu itu. Bukan berarti tidak boleh begitu, cuman itu tuh harus dikontrol, dikendalikan. Kalau tidak kita jadi kebalikan cerdas apa? Bodoh. Walaupun setinggi apapun ilmu kita. Tapi kalau sudah itu yang orientasi nikmat, enak, senang, ya, itu yang lebih dominan pada diri kita, berarti kita tidak lagi menjadi orang-orang yang cerdas. Bodoh. Tapi kata Nabi itu al-kayyisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang bisa menundukkan nafsunya. Sementara standar nafsu tadi enak. Nah, ini kan nyanyi itu lama, laswa, sero, asik, senang. Nah, yang diinginkan dari itu apa? Diinginkan baru puas. Apa yang diinginkan nafsu? Kepuasan. Kepuasan. Jadi ini perlu kita pelajari nih diri kita ini Bapak Ibu. Diri kita nih kita tahu ada kaidah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, memahami nafsunya, maka dia akan mudah mengenali Jadi dunia harta itu kompatibel dengan nafsu, seiring sejalan dengan nafsu. Nafsu seiring sejalan dengan dunia gitu. Dan dia tidak suka dengan ini. Nah, berarti Umar, Abdurrahman bin Auf itu orang-orang yang sudah bisa menekan nafsu. Dan Allah tidak menyia-nyiakan dan memang menunjukkan kepada kita semua bahwa para sahabat yang hidup, kalau kita baca sejarah, para sahabat yang hidup bersama Rasul dulu, baik mereka di masa Rasul hidup, mereka adalah orang kaya raya ataupun orang miskin, rakyat jelata, sama saja. Nanti sepeninggal Rasulullah SAW, rata-rata mereka menjadi orang kaya. Rata-rata mereka menjadi orang kaya. Sebutlah Abu Hurairah, sebutlah Abdullah bin Mas'ud, itu orang-orang yang menengah ke bawah tuh kehidupannya. Maka Abu Hurairah itu kalau dia makan, kalau Nabi makan. Kalau Nabi tidak makan, tak akan ada makannya. Maksudnya, tidak ada yang bisa dimakannya. Kalau Nabi tidak makan. Kalau Nabi tidak ngasih dia makan. Itu sepeninggal Rasul itu jadi guru besar, ya, mendapat harta luar biasa, jadi pemimpin.
Dalam penelitian para ulama, menjadi pemimpin ini adalah magnet kekayaan. Ya. Jadi upaya-upaya mengumpulkan harta di dunia ini, kata para ulama kita, seperti Imam Muhammad bin Hasan, gurunya Imam Syafi'i, muridnya Imam Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan itu meneliti dan merumuskan, ya, ada 4 jalur sumber kekayaan itu. Sumber untuk mengumpulkan harta benda ini ada 4 tuh, kata beliau. Nomor satunya kekuasaan. Nomor satunya yang paling kuat, yang paling besar adalah kekuasaan. Jadi jangan heran Bapak Ibu, orang kalau jadi penguasa tuh naik apa? Harta, kekayaannya, nggak saya, biasa saja itu. Ya, memang dari dulu begitu. Orang kalau pengen lebih kaya lagi jadi penguasa. Gitu. Kalau ada penguasa kemudian miskin, ini ajaib ini, ajaib. Mesti dia bukan miskin, memiskinkan dirinya, seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Umar bin Khattab, seperti Ali bin Abi Thalib, ya sahabat-sahabat. Tidak ada yang dia miskin tuh harusnya. Sehingga orang heran ketika Abu Darda itu kan juga diberi kekuasaan, kepemimpinan oleh Umar. Tapi rumahnya itu lantainya tanah. Perkakas paling berharga di dapurnya itu adalah peralatan perangnya. Itu ditanya orang, kemana hartamu, wahai Abu Darda? Orang heran. Abu Darda, saya sudah bikin rumah di tempat yang jauh. Sudah saya transfer kan ke situ. Saya pakai ke surga. Berarti dia memiskinkan dirinya. Bukan dia miskin, enggak. Tapi dia memiskinkan diri. Nah, jadi standar normalnya penguasa itu kaya. Dan kekuasaan adalah magnet terkuat untuk menarik kekayaan. Baru di bawah itu tijarah, perniagaan, bisnis. Ya. Baru di bawah itu, ini mana yang lebih tinggi nih? Ini perlu diteliti lagi. Antara ziraah dan sinaah. Ziraah itu pertanian dan peternakan, satu paket itu. Dan satu lagi adalah sinaah, produksi, membuat barang. Ya, sinaah, produksi, industri kalau bahasa. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu harta. Jadi nafsu sejalan dengan harta. Jadi ketika perang Uhud tadi, sahabat-sahabat langsung meluncur ke bawah mengejar harta itu, jelas yang bergerak bukan hati, yang menggerakkan bukan kalbu, bukan akal, yang menggerakkan adalah nafsu. Ketika 30 negeri kaum muslimin runtuh dan penyebab utamanya adalah silau dengan harta, berarti di masa itu dominasi nafsu sedang menguasai kaum muslimin, terutama para penguasa. Nah, itu membacanya seperti itu. Nah, hari ini bagaimana? Hari ini bagaimana? Nah, kalau masih begitu, itulah penyebab. Jadi kita tidak perlu menyebut kalau bahasa guru kami Ustaz Sultani almarhum Allah yarham itu mengatakan ini, tidak usah disebut-sebut kerja orang kafir itu. Oh, ini karena faktor kristenisasi. Oh, ini karena ancaman dari Yahudi. Ini karena tidak usah disebut-sebut. Awak sedang bodoh. Awak yang sedang bodoh gini. Tidak usah hebat orang disabui. Kita boleh. Orang kafir mah dari dulu memang itu kerjanya mengancam terus. Memang itu kerja orang kafir. Tidak usah disebut kita ini kalah hari ini karena hebatnya orang kafir. Nah, kita yang sedang bodoh. Perbaiki saja kebodohan ini. Dan titik utama kebodohan tadi apa? Mengikuti hawa nafsu. Karena Nabi katakan orang cerdas itu yang mengalahkan, mengendalikan hawa nafsu, mandana nafsa. Satu dua nanti karakternya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk sesuatu setelah kematian. Jadi berbuat, orang cerdas itu bekerja visinya jauh. Visinya tidak terbentur oleh dunia. Visinya menembus dunia sampai ke setelah mati, ke akhirat. Betul nggak? Orang cerdas kan orang yang visinya jauh. Dan visi jauh itu dikatakan Nabi sampai ke akhirat. Dan hanya sampai dunia. Kenapa saya
milih pekerjaan ini karena pekerjaan ini menghasilkan harta banyak. Kenapa harta banyak harus dikumpulkan? Nah, ya, kalau orang yang tidak beriman ya sampai di situ supaya bahagia di masa tua, punya simpanan masa pensiun segala macam. Tapi kalau orang beriman tidak, supaya dengan harta ini saya lebih cepat ke surga Allah SWT, itu beda, itu isi jauh. Kenapa saya kumpulkan harta ini? Karena persiapan amal soleh ini banyak dengan harta. Itu ada kalimat para sahabat. Tidak sampai kami kepada ridhomu ya Allah kecuali dengan melakukan amal-amal kebajikan, dan tidak sampai kami kepada amal kebajikan kecuali dengan harta. Itu kalimat sahabat orang kaya di Madinah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala, pemimpinnya orang kaum Ansar. Doanya begitu, jadi orang kaya dia. Tapi dia tahu, dia buatkan harta itu apa? Ya Allah, aku ingin kemuliaan di sisimu, tapi tidak bisa kemuliaan di sisimu kecuali dengan melakukan amal-amal besar, amal-amal soleh yang besar. Dan tidak bisa amal soleh yang besar ini kerjakan kecuali dengan harta. Dia minta harta sama Allah, tapi tujuannya begitu, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Uhud, ya. Jadi Uhud mengajarkan kita itu ketika nafsu kalah ditunjukkan dengan apa? Keinginan besar nafsu untuk menguasai harta benda dunia. Tidak, tertinggallah akal, tertinggallah hati, nafsu maju ke depan. Di saat itu kekalahan, bukan kekalahan ya, apa namanya, kaum muslimin jatuh di titik terendahnya. Bukan hanya di Uhud, tapi nanti juga di banyak fase sejarah umat ini selalu hal tersebut terulang di fase-fase kemunduran itu. Begitu di pagi ini, ya. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan isi dari hadis ini tentang fikihnya dan apa yang berhubungan dengan bab kita tentang memuliakan orang yang para ulama dan orang-orang yang senior. Allahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Saya merasa beda sama orang dan orang-orang juga mengubah harta ya. Begini, harta yang melimpah di Baitul Mal itu nanti di masa Abu Bakar dan Umar, bukan di masa Rasul. Uhud ini di mana? Masa Rasul. Belum. Masa Rasul Baitul Malnya belum itu, Pak. Kalau kita baca sejarah Baitul Mal, di masa Rasul itu Baitul Mal itu hanya kotak saja. Ya, ada satu kotak khusus letaknya di kamar Nabi. Jadi kalau ada sahabat yang berzakat, taruh situ oleh Nabi sebelum dibagikan. Nabi, ada sahabat berzakat emas, taruh pasnya situ. Ada sahabat berzakat kurma, taruh kurmanya di situ. Nanti Nabi yang menyalurkan, kan begitu. Nabi kan amil juga. Nah, itu cuma kotak. Letaknya di mana? Di dalam kamar Nabi SAW. Nah, itulah yang dulu pernah kita belajar. Ada Sayyidina Al-Hasan, cucunya Nabi, masuk kamar Nabi. Dia ambil kurma sebiji, dia makan. Kata Nabi, keluarkan. Sampai Nabi korek tuh, sampai keluar air liurnya. Lalu menasihati Sayyidina Al-Hasan yang masih kecil itu, 4 tahun, 5 tahun itu, kita, keluarga Nabi, diharamkan memakan harta zakat. Nah, begitu. Nah, itu Baitul Mal di masa Nabi. Berisi pagi, sore sudah kosong. Nah, itu dalam sejarah. Masuk masa Abu Bakar, itu tidak cukup. Tempat rumah Abu Bakar itu pindahkan ya ke rumah Abu Bakar. Itu tidak cukup. Karena sudah banyak. Baitul Mal itu sumber-sumbernya itu ada 8 kalau kami tidak salah. Memang yang paling besar adalah harta rampasan perang. Waktu itu, ya, dalam sejarahnya Baitul Mal yang paling banyak mengisi itu adalah harta rampasan perang. Padahal harta rampasan perang itu cuma 1/5 saja yang masuk Baitul Mal. Nah, betapa Allah membukakan kekayaan untuk kaum muslimin waktu itu. Nah, jadi oleh Abu Bakar dibuatkan rumah, bangunan untuk menyimpan Baitul Mal ini. Tapi unik, waktu itu dicatat tuh dalam sejarah Baitul Mal.
Rumah itu tidak dikunci, tidak digembok. Nah, unik Pak. Itu aja udah taruh situ. Harta perangkah, harta zakat kah, harta ya di situ. Nanti kalau ada kambing zakat ditaruh di dekat situ. Ya. Tidak dikunci, tidak digembok. Betapa tingginya amanah waktu itu. Ya, kalau dia masuk ini Pak itu kira-kira. Kok berangkas negara kemana ya? Tak ada kunci, tak digembok Pak. Pak kira-kira. Hah? Bayangkan kan. Di masa Abu Umar itu tadi rumah tadi itu tidak cukup penuh. Akhirnya dia baru dimasuk. Jadi semakin ke atas nanti semakin besar banyak harta kaum muslimin itu. Jadi kaum muslimin di masa Rasul memang tidak banyak. Kaum muslimin di masa Rasul itu disebut dalam hadis-hadis oleh Siti Aisyah, oleh Ali, disebut oleh para sahabat. Kami tidak tahu rasa kenyang. Kami tidak tahu apa itu kenyang kecuali setelah Khaybar. Ini Khaybar yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kami tidak tahu apa itu kenyang kecuali setelah Khaybar. Khaybar itu tahun ke-7 setelah hijrah, 3 tahun sebelum Nabi wafat. Berapa lama sahabat dengan Nabi itu? Tidak tahu apa itu kenyang. Awak tahu kenyang gitu? Apa kenyang? Kenyang itu apa? Berapa dek parik? Tidak pernah Nabi dan sahabat begitu. Kecuali setelah Khaybar. Setelah Khaybar baru tahu, oh ini kenyang itu ya. Kenapa? Karena Khaybar itu sama juga ya. Itu menjadikan orang-orang muslim, kaum muslimin itu jadi kaya raya setelah perang Khaybar. Dengan sistem pembagian harta rampasan perang yang unik waktu itu. Ya Rasul kita menjelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi kaum muslimin karena memang tidak pernah kaum muslimin ini mentarget kekayaan. Amr bin As, Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu Amr bin As itu? Sahabat Amr bin As itu orang kaya raya di Mekah. Orang kaya raya, bapaknya itu satu dari segelintir orang yang pandai baca tulis. Orang kalau pandai baca tulis di Mekah itu berarti orang kaya, bangsawan, darah biru. Karena hanya orang-orang kaya yang bisa belajar baca tulis. Di hari ini kalau sekolah hanya bisa dinikmati fasilitasnya oleh orang-orang kaya, itu agak sama dengan masa jahiliyah. Orang yang bersekolah, yang belajar baca tulis itu cuma orang-orang kaya aja. Keluarga Amr bin As itu keluarga yang begitu, kaya raya. Ketika dia masuk Islam, ya, dia datang ke Madinah, dia nyatakan Islamnya kepada Rasulullah SAW. Itu Amr bin As, karena dia udah biasa kaya, maka kata Rasulullah, pakai baju perangmu, datang ke sini. Pakainya, dia baru masuk Islam 3 bulanan, 4 bulanan masuk Islam. Datang, dia pakai pakaian perangnya. Lalu kata Nabi, dikelilingi Nabi dia. Mutar Nabi keliling Amr bin As, memperhatikan Amr bin As yang dalam seragam perangnya itu. Kata Rasulullah, wahai Amr, aku ingin mengutusmu dengan satu pasukan. Meskipun pasukan kecil, Sariyah namanya. Kamu akan memasuki satu peperangan. Allah akan memenangkanmu dan Allah akan memberikanmu harta rampasan perang yang sangat banyak. Apa jawaban Amr bin As? Bukan untuk ini saya masuk Islam ya Rasul. Nah. Ya, orang yang biasa kaya masuk Islam, begitu bersihnya hatinya ketika masuk Islam ya. Bukan untuk ini aku masuk Islam. Aku masuk Islam ini karena ingin dekat denganmu ya Rasul. Ingin mencintaimu. Tidak yang begini-begini. Dari pemimpin, lalu apa? Dapat harta rampasan. Padahal itu kan jaminan. Itu bukannya motivasi, itu jaminan. Allah akan memenangkanmu dan Allah akan memberikanmu harta rampasan perang yang sangat banyak. Itu jaminan dari Rasul, karena kalimat Rasul itu kan tidak ada yang meleset dalam kasus begitu. Tapi kalau sahabat begitu, aku tidak ingin yang begini. Nah, saya keluarlah kalimat fenomenal. Ni'imma bil malil salih dia di rajul salih. Senikmat-nikmat harta yang saleh yang baik adalah di tangan seorang lelaki yang saleh. Nah, baru Amr bin As mau mengambil amanah dari Rasul tadi. Jadi ini perkara harta.
Menarik sekali sebenarnya kalau kita bahas. Ya. Sehingga para ulama menulis buku-buku judulnya Al-Mal, harta. Ya. Jadi para sahabat itu baru bisa apa tadi? Mulai merasakan kekayaan itu, tapi belum betul-betul itu, masih pemulaannya. Betul-betul kaya itu ya setelah, terutama di masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, itu betul-betul kaya. Dan kita tahu bahwa di masa Utsman mulai ada fitnah, betul ya? Fitnah berlanjut, fitnah di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika harta ini sudah mulai besar, dan para sahabat sebenarnya tidak pernah goyang dalam standar, tidak pernah. Ali, Utsman tidak pernah goyang. Orang-orang generasi barulah yang pernah goyang. Nah, itu. Jadi begitu ya. Jadi harta benda ini. Dan itu sebenarnya kenapa sahabat baru merasakan, Nabi dan sahabat merasakan di ujung-ujung hayat Nabi, baru merasakan kenikmatan itu sebenarnya sebuah janji dari Allah SWT. Yang kita semua tahu, di antara surat-surat yang pertama-tama turun di Mekah itu adalah surat Al-Duha. Dan di surat Al-Duha itu ada janji Allah kepada Rasul. Di mana Rasul menghadapi tekanan luar biasa di Mekah, turunkan surat Al-Duha. Rasul bersedih diturunkan surat Al-Duha. Kata Allah apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa fase terakhir dari hidupmu itu akan lebih baik daripada fase yang pertama. Tafsiran utamanya itu sebenarnya. Lalu ada tafsiran yang lebih lanjutnya adalah bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia yang pertama ini. Tapi tafsiran aslinya adalah bahwa bagian terakhir dari hidupmu lebih baik daripada bagian awal dari hidup. Ya. Dan Rasulullah juga meminta kepada Allah sebenarnya agar tidak diperkaya dia, diberikan kenikmatan berlebih-lebih kepadanya, kecuali di ujung-ujung usianya. Jadi Nabi itu sudah mulai bisa mendeteksi, memahami, saya ini mau meninggal atau belum. Ketika permintaannya itu dan janji Allah di surah itu nampak. Tuh, tahun ke-7 harta melimpah kaum muslimin. Dari yang sahabat melimpah sangat kenyang. Nah, ini sudah mulai dekat waktunya. Karena janji Allah itu. Yang terakhir, lebih banyak kelapangan, ketenangan setelah tahun ke-7. Semua intimidasi tadi sudah mulai berkurang. Orang mulai menghormati Rasul dan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi tidak bikin masalah lagi ya. Sudah bisa diredam semuanya, tenang. Mekah ditaklukkan tahun ke-8 Hijriah. Taif ditaklukkan. Sudah yang besar-besar yang selama ini sangat menentang Rasul sudah ditaklukkan. Sudah. Rasul itu sudah bisa feeling tuh. Ini sudah mulai sempurna nih janji Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Begitu ya. Jadi kalau banyak nikmat Allah rasakan, kadang-kadang perlu khawatir. Itu. Jangan-jangan kau lah cukui sebenarnya rasa kiwa. Kalau cukui rasa ki berarti cukui umur. Hei kan ya umur. Kalau Nabi rasa ki, bilang. Ya, kalau masih ada umur berarti masih ada rasa ki. Kalau Nabi rasa ki, mungkin udah ciri orang mau meninggal, karena mau makan. Ya kan? Walaupun banyak aratonya, kalau orang meninggal kan dia makan. Lah mulai habis rasa ki. Ya, ditandai dulu dengan naiknya, sempurna, dapat dulu semua rezeki itu, kesenangan, kenikmatan. Ya. Lalu juga banyak orang yang sakit, terus sebelum meninggal tuh sehat dia tuh, sesaat dia sehat, senang, semua orang sekitarnya senang, dan itu setelah itu. Kami punya kakak dulu seperti itu, sakit, awal lah pesimis, sudah pas di hari itu sehat beliau, dokternya pun heran. Wah sehat ibu ini mah, tahu, sorry ya, meninggal. Nah itu, sering disenangkan Allah dulu orang beriman itu sesaat sebelum meninggal itu disenangkan dulu, orang-orang sekitarnya disenangkan. Begitulah, ya. Begitu bu, ya. Allah bisa. Itu mungkin pagi ini. Semoga Allah berkahi pagi kita. Allah jaga kita dari fitnah-fitnah, terutama fitnah harta benda ini. Oh ada celah Pak? Celah mana? Nampak tadi. Sudah. Ya. Ya.
Soalnya anaknya ada saudara nggak hadir, nggak hadir nggak pulau Pakistan itu. Oh, ini yang kemarin itu, penguburan kemarin tuh, Presiden Iran itu ya. Gimana itu keluarga? Wah, nggak tahu kita tuh. Ya, kadang berita saja dia tidak hadir. Kadang nggak gitu, kan kadang politik, Pak. Jadi kita dengan berita-berita yang berkembang ini harus selektif juga gitu. Oh, anaknya tidak hadir. Ya, secara pemberitaan tidak hadir. Dan memang harus tidak hadir. Mungkin begitu. Tapi ada tuh. Berita-berita lain mata. Nah, ini kayaknya si Anu nih. Ini si Anu nih. Nah, iya Pak. Ini kan kerja intelijen ya. Jadi, tapi kalau Pak tanya bagaimana kalau seorang anak tidak hadir dalam pemakaman orang tuanya, itu lain cerita. Karena kewajiban menguburkan itu bukan kewajiban anak saja. Bahasanya dalam Islam itu apa? Kewajiban kaum muslimin, menyelenggarakan itu kewajiban kaum muslimin. Hadir tidak hadir anak dalam penyelenggaraan itu, nah itu kan kondisi. Kalau memang ada uzur ya tidak bisa gimana. Tapi kalau Pak tanyakan Iran yang kemarin, nah itu kami tidak tahu, itu masalah intelijen itu. Banyak masalah intelijennya itu daripada masalah silaturahimnya itu. Tapi kalau ada anak tidak mau dia menyelenggarakan jenazah orang tuanya, padahal orang tua ini baik-baik saja sebenarnya, orang soleh biasa, nah, berarti ada masalah di diri anak itu, ada masalah antara orang tua dengan anak. Tapi rata-rata kita yang tidak hadir ke pemakaman itu kan yang ada uzur, jarak kah, itu. Nah, sementara tuntutan menyelenggarakan ini bukan anak patokannya, kaum muslimin. Jadi sebenarnya tidak perlu ditunggu anak itu pulang, lalu kemudian tunggulah agak 2 hari lagi baru. Ini juga kalau secara syariat itu apa yang dilakukan Iran kemarin itu perlu kita pertanyakan juga, kenapa setelah sekian baru akan di politis gitu. Itu. Lalu pengumuman matinya dulu dia tidak politis orang itu. Ini banyak kemungkinan kalaulah melibatkan pemberitaan. Ini kan perangnya kan perang media, Pak. Perangnya hari ini apa? Perang media. Itu. Diumumkan si Anu meninggal. Apakah you meninggal? Tidak. Kadang itu pengumuman politis itu kadang itu. Ya. Sama kayak Saddam Hussein itu. Saddam Hussein tertangkap katanya kan. Tertangkapnya kapan itu? Itu dianalisa oleh jurnalis Arab. Kalau jurnalis Barat sampaikan kita nasional ini kan percaya saja berita begitu. Ternyata tertangkapnya itu sudah lama dari pengumuman dia tertangkap itu. Ya, kenapa? Dengan apa analisanya? Simpel sekali jurnalis Arab itu analisanya. Ketika foto dikeluarkan Saddam Hussein dari bunkernya itu ada lubang kan, ruang bawah tanah dikeluarkan dia, pasukan Amerika turun, ada dinding, lalu ada pohon kurma di baliknya. Hanya melihat buah kurma itu masih hijau. Tidak mungkin ini dia tangkap di bulan ini, karena hijau itu biasanya kurma hijau itu di bulan ini. Itu saya analisa itu. Jadi pengumuman Saddam Hussein tertangkap di bulan Desember kalau kami tidak salah, di akhir tahun itu tidak mungkin, karena di akhir tahun di musim dingin itu biasanya kurma itu sudah tidak berbuah. Musim dingin ada buah yang berbuah. Berbuah itu di musim panas. Berarti sebelum itu sebenarnya penangkapan, cuman pengumumannya di akhir tahun. Jadi politis kan pengumuman jadinya kan. Nah itu, jadi banyaklah pengumuman yang hal seperti ini. Seringkali itulah perang ilmu Amerika itu. Nah ini Iran pun ingin memainkan media juga. Nah kita nggak tahu. Khomeini itu mati itu tidak kan? Bapak bisa ambil sekian bulan jalan baru nyuka di. Jadi kalau kita membahas politik, nah habis-habis itu semua otak apa begitu, ya. Otak apa jadinya. Jadi kalau Bapak tanya silaturahim orang tua, anak tidak hadir ke pemakaman orang tua, apakah itu ada rusak silaturahim? Allah, tapi biasanya itu uzur, tidak. Tapi kalau betul-betul tidak ada uzur, kemudian dia tidak datang menyelenggarakan jenazah orang tua, berarti memang ada masalah antara anak dengan orang tua.
Ya, dan berarti sudah terjadi apa yang terjadi di di hari kiamat, dengan hari kiamat. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Orang lari menjauh dari keluarganya. Nanti di akhirat di neraka anak, ayah, kalau sama-sama di neraka waliyazubah itu kan saling tuduh-tuduh. Kata generasi anak dan cucu, kami jadi begini karena ayah kami ini, kakek kami ini. Beri dia siksaan 2 kali lipat ya Allah. Sampai begitu. Jadi kalau masalah-masalah begini sudah ada di dunia, berarti ini mempercepat bagian neraka di dunia. Kita selalu nasihati keluarga pada anak-anak kita. Kalian bertengkar-tengkar di dunia. Mau dikokos, sama jepang orang neraka. Sama saudara bertengkar, sama orang anaknya orang tua bertengkar, itu perangnya orang neraka. Bukan perangnya orang surga itu enggak. Perangnya orang surga itu apa? Ikhwanan wa naza'na ma fi qulubihim, ya, ikhwanan, kami min ghillin ikhwana, kami cabut dari hati mereka rasa dendam dan mereka berhadap-hadapan duduk itu dalam suasana penuh persaudaraan. Ini ada suasana kebencian. Itu Allah a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.